dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib. Kami tim hukum menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memimpin jalannya persidangan perkara ini secara objektif, dan hari ini kita telah sampai pada penghujung penyelesaiannya, yakni pembacaan nota tenggelam oleh tim penasihat hukum terdakwa Ibrahim Mulai. Terima kasih yang sama juga kami tim penasihat hukum pada terdakwa Ibrahim Mulai menyampaikan kepada tim jaksa penuntut umum yang telah berupaya untuk membuktikan surat dakwaannya melalui tuntutannya. Dan sepanjang persidangan seringkali terjadi perdebatan dan silang pendapat. Menurut kami, tim penasihat hukum, perdebatan dan silang pendapat antara jaksa umum dan penasihat hukum adalah hal yang biasa terjadi. Karena memang masing-masing memiliki perspektif yang berbeda. Menurut kami, penasihat hukum beda pendapat adalah sesungguhnya teman dalam berpikir untuk menemukan satu kebenaran yang bisa diterima, walaupun argumen yang dibangun antara jaksa umum dan penasihat hukum berbeda dari perspektif masing-masing. Karena kalau terjadi persinggungan pendapat antara satu dengan yang lain, akan kita justru dalam persinggungan pendapat itu terdapat titik terang dari satu peristiwa hukum konkret yang sedang diperdebatkan. Sebagaimana awal persidangan, kami tim penasihat hukum menyampaikan nota eksepsi. Kami tim penasihat hukum berkeyakinan Majelis Hakim yang mulia akan memeriksa dan memutus perkara ini dengan benar, objektif dan berkeadilan. Keyakinan kami penasihat hukum sampai saat ini tidak berubah, bahwa Majelis Hakim yang mulia dengan sejuta pengalaman dan memiliki integritas tinggi nantinya akan memberikan putusan dalam perkara terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang objektif dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan keadilan sebagai salah satu unsur penting ketika hukum itu akan ditegakkan. Hukum dan keadilan adalah dua sisi dalam satu bingkai yang tidak terpisahkan. Ketika hukum itu akan ditegakkan, maka pintu masuk utama oleh para juris dalam memutus suatu perkara atau sengketa adalah melihat nilai keadilan itu sendiri. Singkatnya, hukum adalah alat yang digunakan untuk mencapai keadilan. Keadilan berasal dari kata adil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Dalam hal ini, keadilan dijadikan sebagai pisau untuk membedah hukum, mana yang benar dan mana yang tidak. Dengan menggunakan pisau keadilan, kita akan menemukan sisi gelap dari suatu proses hukum yang syarat dengan rekayasa isu dan fakta. Dalam ajaran hukum alam klasik, hukum dan moral memiliki nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kebahagiaan yang mencapai keadilan sesungguhnya. Menurut Aristoteles, negara harus berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, karena keadilan merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kebahagiaan hidup. Tim penasihat hukum berpendapat penegakan hukum yang adil adalah menjadi penting dalam perkara aku, karena melalui nilai-nilai keadilan itu akan diterapkan hukum dengan menjunjung tinggi etika dan moral. Penegakan hukum tanpa keadilan adalah kezaliman, dan kezaliman menimbulkan kesesatan hukum yang berdampak merusak tujuan bernegara, yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial. Hukum pada hakikatnya berbicara tentang keadilan. Hukum tanpa keadilan adalah kelaliman dan kesia-siaan. Dalam perspektif negara hukum, keadilan menjadi salah satu pilar penting, bahkan dalam fase pertamanya, ketika diskursus tentang penegakan hukum itu dibangun, maka narasi pertama yang dibangun adalah melihat keadilan itu sebagai satu bingkai dalam sebuah bangunan negara hukum. Penganut hukum positifis seperti Hans Kelsen, John Austin, Neil Hart dalam masa hukum alam selalu membincangkan keadilan sebagai salah satu unsur penting dalam hukum. Bahkan sekuat apapun hukum positif membersihkan segala anasir non-hukum terhadap kepastian hukum, terutama anasir hukum moral. Hukum sebagai peraturan perundangan tidak akan terbentuk tanpa penalaran awal teori hukum yang digali dari seperangkat moral, keabadian, dan keadilan yang terdapat di dalam rasio manusia. Hukum dan keadilan dalam suatu negara hukum harus dibangun berdasarkan maksim, prinsip, postulat, prinsipil, sehingga hukum lahir secara konkreto. Segala penyebutan medium tersebut sebagaimana apa yang disebut asas-asas hukum merupakan beginsel. Beginsel sendiri diartikan awal untuk memulai sesuatu, sedangkan sesuatu di sini yang dicatat adalah hukum.
sehingga asas hukum yang mengikat daya keberlakuan hukum itulah wujud dalam non kooperatif pada tujuan dan mencari keadilan. Hubungan hukum dan keadilan walaupun sifat dasarnya abstrak, seolah-olah hanya menjadi ruang lingkup telah filsafat, tetapi kelestariannya sebagai relevansi antara hukum dan keadilan selalu terjaga sepanjang masa sampai pada keabadian. Lintasan sejarah dari seluruh aliran pemikiran dalam ilmu hukum senantiasa memperjuangkan keadilan, entah dari sudut pandang manapun caranya memandang hukum, baik hukum dipandang sebagai objek maupun subjek. Bagaimana sesungguhnya penegakan hukum mencapai tujuannya? Menurut Gustave Le Bon dalam bukunya dalam hukum harus mencapai 3 identitas. 1. Asas kepastian atau pragmatik. Asas ini meninjau penegakan hukum dari sudut yuridis formal. Asas keadilan hukum atau great hate. Asas ini meninjau penegakan hukum dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Asas kementerian hukum atau great hate. Asas ini melihat penegakan hukum mencapai manfaat bagi cita-cita keadilan itu sendiri. Pendapat Gustave Le Bon tersebut mengingatkan kita semua pada saat ini bahwa betapa pentingnya tujuan penegakan hukum itu dicapai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagai keabadian hukum tertinggi yang harus dicapai bersama. Harus diakui segala analisis, pembongkaran, deskonstruksi, hingga kritik terhadap hukum dalam tataran imperatifnya, semuanya terikat dengan kehendak untuk mewujudkan hukum dalam tujuannya untuk mencapai keadilan. Itulah sebabnya pembagian keadilan pernah ditemukan oleh Aristoteles hingga sekarang tetap relevan untuk menyentuh terhadap segala tindakan untuk mempertahankan hukum alam, untuk mempertahankan hukum dalam segala sisinya. Yakni hukum dalam sisi membentuk undang-undang merupakan pengikatan resmi terhadap keadilan distributif, mutlak, prinsipta, prima, sedangkan pekerjaan hakim yang berfungsi untuk mempertahankan basis keadilan dalam perundangan dituntut untuk menjadi pengadilan yang menegakkan hukum dalam wujudnya sebagai keadilan kumulatif. Tim penasihat hukum terdakwa Ibrahim Ngurah pada kesempatan persidangan ini mengajak semua pihak yang terlibat dalam persidangan ini untuk bersama-sama meletakkan keadilan di atas semua fakta persidangan secara jernih, secara tajam, membedah, menganalisis serta memilah mana fakta mengandung kebenaran dan mana fakta tidak mengandung kebenaran, agar kita bisa memberikan kesimpulan secara objektif dari peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara aku. Majelis hakim yang kami muliakan, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Perkara yang sementara diperiksa dengan terdakwa Ibrahim Ngurah adalah peristiwa hukum yang kebenaran proses penyidikan yang telah diuji di persidangan dalam pemeriksaan pra peradilan. Dalam putusan hakim pra peradilan di Pengadilan Negeri Ternate nomor 2/P.pra/0221 PNPT Ternate tersebut, jika dicermati sesungguhnya ada persoalan yang sangat mendasar telah diabaikan oleh penyidik ketika menetapkan Ibrahim Ngurah sebagai tersangka. Lebih khusus mengabaikan sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 1991 tentang KUHP yang menganut prinsip due process of law, bukan crime counter model yang pernah dilakukan di Indonesia pada rejim Hayat. Tim hukum terdakwa Ibrahim Ngurah berpendapat ada perbedaan yang sangat mendasar dari kedua sistem tersebut. Due process of law didasarkan pada presumption of innocence, sedangkan pada crime counter model didasarkan pada presumption of guilt. Menurut Prof. Dr. Marjo Repos Putro, due process of law didasarkan berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dengan adil secara formil, tetapi juga mengandung jaminan perlindungan atas hak kemerdekaan warga negara yang bermisi hak asasi manusia. Prof. Dr. Andi Hamzah mengutarakan due process of law sebagai peradilan yang jujur dan tidak memihak atau proses hukum yang jujur dan adil. Atas dasar itu, tim penasihat hukum Ibrahim Ngurah berpendapat karena Undang-Undang Nomor 1891 tentang KUHP mengandung sistem due process of law, maka seharusnya proses penyidikan perkara aku pada tingkat penyidikan harus dihindari sedapat mungkin adanya potensi penyimpangan dari suatu proses hukum yang bermotif penegakan kekuasaan oleh penyidik, bukan penegakan hukum yang seharusnya dengan mengabaikan hak-hak hukum oleh seorang tersangka seperti apa yang dialami oleh terdakwa Ibrahim Ngurah. Tragis setelah pengadilan menyatakan penetapan Ibrahim Ngurah sebagai tersangka tidak sah karena tidak didukung dua alat bukti yang sah menurut hukum. Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tidak tunduk pada putusan hakim pra peradilan tersebut dan menetapkan kembali Ibrahim Ngurah
sebagai tersangka kedua kalinya untuk kasus yang sama. Ada apa gerangan sehingga begitu getolnya penyidik memaksakan kekuatan powerful untuk tidak tunduk pada putusan hakim pra-peradilan? Kita pahami semua bahwa lembaga pra-peradilan dibentuk oleh undang-undang untuk mengawasi sekaligus memberikan koreksi total atas kesalahan-kesalahan pada sebuah proses hukum pidana serta membatasi tindakan sewenang-wenang oleh para penegak hukum dalam bertindak di luar hukum. Tim penasihat hukum berpendapat penetapan seorang tersangka adalah hak penyidik, akan tetapi harus terukur dan tunduk pada sistem hukum peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Tuhan. Berdasarkan pada putusan para peradilan tersebut, ditemukan fakta bahwa penyidikan perkara aku dilakukan dengan pendekatan kekuasaan, dengan bukan pendekatan hukum, dengan melakukan tindakan ketidakadilan atas fakta yang ditemukan oleh penyidik. Ini penting untuk diketahui bahwa ada persoalan yang amat mendasar telah diabaikan pada proses kasus ini di tingkat pendidikan, walaupun disadari bahwa putusan pra peradilan tidak membatalkan proses hukum yang telah dilakukan dalam persidangan ini. Akan tetapi paling tidak ada hubungan kausalitas jika kita menggunakan teori kodis sine qua non oleh Van Bury. Pada maka perkara terdakwa yang terlalu dipaksakan untuk dipidanakan dari peristiwa hukum konkret. Adanya kontrak kerja, pengadaan barang dan jasa yang berdimensi hukum privat, pemberlakuan asas fakta sunt servanda merupakan prinsip hukum yang universal, memiliki kekuatan mengikat atau perjanjian setara dengan undang-undang, akan tetapi tersimpangi karena isu pidana korupsi. Beginilah kita berhukum dengan di negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Tim penasihat hukum berpendapat korupsi adalah merupakan extraordinary crime yang harus diberantas. Akan tetapi pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan terhormat. Tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, apalagi bertindak di luar hukum. Pemberantasan korupsi harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam hukum. Fiat justitia preat mundus, walaupun hukum mengorbankan keadilan, keadilan harus ditegakkan. Lex mini operator inidum minimum facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun